Saya ingat ada satu pujian, yang klasik itu berkata gini, pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, hati bersuka. Pandang terus kepada Yesus, hati berglori. Jadi kalau kita pandang Yesus, hati kita bersuka cita, berglori, hati kita tenang. Tapi kalau kita pandang masalah, memandang si A, memandang si B, apa yang dikatakan diperbuat, pasti hati ini bisa sakit, hati ini bisa perih, hati ini bisa terluka karena hal-hal tersebut. Pagi ini, saudara Tuhan ingin kita selalu lupakan itu semua, ya. Lalu arahkan mata ke depan, fokus kepada Tuhan. Saudara, pada waktu Petrus dia berjalan di atas air, saudaraku. Dia melihat keadaan di sekeliling dia, saudaraku. Itu ada gelombang, ada angin ribut, ada badai datang, sehingga Petrus dia memakai perasaan. Seringkali perasaan ini bisa menipu kita, saudara. Sehingga akhirnya Petrus tenggelam di dalam lautan kehidupan itu. Ada banyak orang Kristen tenggelam di dalam masalahnya. Kenapa? Karena waktu dia ikut Tuhan, dia tidak pandang Yesus. Dia pandang masalah. Saudara, saya berdoa hari ini, supaya semua kita yang hadir, kita hanya pandang Yesus. Amin. Supaya hatimu tidak kecewa, ya. Oke. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu, kita akan pelajari, saudara, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui, ya, mengetahui tentang sampai pada akhirnya. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama kita akan pahami rahasia ini, saudaraku, ya. Sampai akhir, saudara, rahasia sampai akhir itu, saudara, kita lihat itu kenapa? Karena kita sadar bahwa hidup Kristen kita ini, saudaraku, adalah sebuah perlombaan iman yang harus dia lakukan. Jadi kita nggak bisa diam, kita nggak bisa santai. Kita harus bergerak terus, karena Allah kita Allah yang bergerak. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang keempat. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai dikubur. Amin. Jadi, saudara lihat, ini hidup Kristen itu adalah sebuah perlombaan iman yang harus dilakukan. Jadi pada waktu Maria Magdalena, dia mendapati kubur Yesus sudah kosong, pintu kubur yang menutup, batu yang menutup pintu kubur itu sudah terguling, saudaraku. Dan itu tentunya yang mengguling bukan manusia, tapi itu adalah malaikat Tuhan Allah sendiri yang menggulingkan batu itu sehingga pintu kubur itu bisa terbuka. Dan Maria Magdalena masuk, ketika dia melihat Yesus tidak ada di dalamnya, dia langsung lari memberitahukan pada murid-muridnya. Nah, 2 murid yang mendengar itu langsung cepat bereaksi, yaitu Petrus dan Yohanes. Dan Alkitab berkata di ayat ini, Yohanes 20 ayat yang keempat, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain, yaitu Yohanes, itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai dikubur. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Tuhan ingin hari ini engkau pahami, kalau engkau ingin sampai pada akhirnya, maka engkau harus pahami yang pertama bahwa hidup Kristen itu adalah sebuah perlombaan iman yang harus dilakukan. Kalau saudara-saudara tidak berlomba untuk terus berlari, maka saudara akan ketinggalan dari orang-orang yang di belakang saudara. Mungkin ada 100 atau 200 yang di belakang saudara ini, mereka karena fokus ke depan, lalu engkau menoleh ke belakang, tiba-tiba mereka berlari, dan mereka akan segera mendahuluimu, saudaraku. Jadi hari ini jangan sampai ketinggalan. Saya berdoa supaya semua saudaraku terus sampai pada akhirnya mencapai klimaksnya, saudaraku, ya. Sama seperti kedua murid ini berlari. Namun murid yang lain yaitu Yohanes, karena dia seorang rasul kasih, sementara Petrus ini rasul yang disebut rasul iman, saudaraku. Dia berlari lebih cepat sehingga akhirnya dia sampai di kubur itu, ya. Mari kita lihat ini hal yang pertama, saudaraku. Kita lihat rahasia yang kedua, rahasia sampai akhir, saudaraku. Nah, ini kenapa? Mari kita lihat. Karena kita pelajari yang kedua, karena hidup Kristen itu adalah hidup yang selalu bergerak maju ke depan. Tidak boleh berhenti, saudaraku, ya. Jadi move on, jadi tidak boleh, saudaraku, tidak boleh berhenti, harus move on, terus bergerak. OTW, kalau bahasa sekarang bilang OTW, sedang menuju, ya. Mari kita lihat dalam Yohanes 20 ayat yang kelima. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Amin. Nah, ini Yohanes memang betul dia sampai di kubur, tapi dia tidak masuk ke dalam, saudaraku.
Saudara kasih Tuhan, jadi Tuhan mau jangan berhenti sampai di situ, selaku masuk lebih dalam lagi, ya. Yohanes memang berlari lebih cepat daripada Petrus karena betapa besar cintanya pada Tuhan, dia berlari mendahului Petrus, yaitu Rasul Iman, selaku. Dia sampai di kubur, dan cuma di depan, tapi dia nggak masuk, alias dia cuma ada di luar, saudaraku. Soalnya kasih Tuhan, ini Tuhan mau Bapak Ibu, engkau jangan di luar, engkau masuk lebih dalam lagi. Amin, saudaraku. Supaya kau bisa benar-benar sampai pada akhirnya. Nah, saya berdoa supaya pada pagi hari ini kita belajar sama-sama rahasia saudaraku, yaitu sampai akhirnya. Saudara, kau perlu pahami bahwa hidup Kristen itu selalu bergerak. Tidak boleh, saudaraku, bergerak ke depan dan tidak boleh berhenti. Kalau sudah berhenti, saudara juga bakal ketinggalan. Mungkin kau sudah berlari, tapi engkau sampai pada satu titik, engkau berhenti di situ. Nah, engkau bakal ketinggalan lagi. Saya ingin supaya saudara semua pagi ini engkau benar-benar mencapai apa yang Tuhan mau, saudaraku, sampai pada akhirnya, saudaraku, ya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi iman itu Bapak Ibu sekalian yang membawa engkau sampai bertemu dengan Tuhan. Kasih juga begitu Bapak Ibu, iman, pengharapan, dan kasih, ya. Itu akan membawa kita sampai pada kekekalan, saudaraku. Dan memang yang lebih besar dari iman dan pengharapan itu adalah kasih. Saudara kasih Tuhan, saya berdoa supaya pada pagi hari ini engkau bukan cuma punya iman kepada Tuhan, tapi engkau juga punya kasih kepada Tuhan. Engkau juga punya pengharapan kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Oh, saudara kasih Tuhan, supaya hatimu tidak susah, hatimu tidak sedih, hatimu tidak gelisah, hatimu tidak khawatir, hatimu tidak takut. Saudara kasih Tuhan, seringkali banyak orang menjadi kecewa dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia menaruh pengharapan bukan kepada Tuhan, dia menaruh pengharapan pada manusia. Oh, manusia bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan, menantu bisa mengecewakan, mertua bisa mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus yang kepadanya engkau percaya, engkau beriman, engkau berharap, engkau mengasihi Dia, tidak pernah mengecewakanmu. Katakan amin. Karena itu langkah iman yang kedua, supaya engkau bisa sampai pada akhirnya, maka engkau perlu pahami bahwa hidup Kristen itu selalu bergerak maju ke depan. Ya, tidak boleh berhenti, saudaraku. Jadi makanya kita bersyukur kita semua dalam perlombaan iman ini, saudara, kenapa ibadah ini diadakan pagi dan malam, supaya apa? Terus saudara mendapatkan siraman rohani, saudara terus mandi suci, saudara disegarkan, dikuatkan, saudara dimotivasi lagi, saudara dibangkitkan lagi iman, sehingga kau terus bergerak, makin hari makin jauh, makin hari makin indah, saudara. Seperti firman-firman yang kita pelajari, saudara, sepanjang tahun ini, tema kita tentang iman, saudaraku, ya. Everlasting faith, dan Alkitab berkata orangku yang benar akan hidup oleh iman. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, sekalipun tidak ada yang bisa engkau harapkan lagi, Tuhan yang kepadanya engkau berharap tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membiarkanmu, tidak akan pernah, saudaraku, menyakitimu. Tuhan akan terus bersama dengan engkau selama engkau percaya, engkau berharap, engkau mengasihi Tuhan. Tuhan itu akan bertindak, memberi engkau kekuatan, kemenangan, dan pertolongan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, rahasia yang ketiga, saudaraku. Oh, rahasia sampai akhirnya itu yang ketiga. Kenapa? Karena kita lihat alasan yang ketiga, karena hidup Kristen adalah hidup yang bergerak terus maju ke dalam, bukan cuma sekedar ke depan, tapi ke dalam dan mencapai tujuan akhirnya. Ini seperti Petrus. Yohanes hanya berhenti sampai di luar, tapi Petrus dia masuk sampai ke dalam. Ya, kita lihat Yohanes 20 ayat yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Amin. Amin. Petrus betul memang sebelumnya dia sudah gagal karena dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi setelah dia tahu peristiwa kematian Yesus di kayu salib, betapa besar cintanya Tuhan, Petrus, saudara-saudara kasih Tuhan, dia ingin membalas kasih Tuhan, dia terus beriman, dia berlari meskipun selaku keduluan, yaitu Yohanes, ya, murid Yesus, ya, itu temannya sendiri. Tapi Yohanes dia berdiri di luar, namun Petrus
sampai dia masuk ke dalam. Wow, luar biasa. Orang yang punya iman kepada Tuhan itu, dia punya satu semboyan, dia akan terus sampai pada akhirnya. Saudara setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya, saudaraku. Sampai Tuhan berkata, sekarang waktunya kamu pulang. Wow, itu luar biasa ya. Ketemu sampai tujuan akhir kita, yaitu sorga rumah Bapa yang kekal. Saudara, inilah Petrus, saudara yang kasih Tuhan. Memang dalam perjalanan imannya dia sempat gagal, tapi dia bangkit lagi dan dia mengejar ketertinggalan dia, saudaraku. Yohanes sudah mendahului Petrus. Dia sampai di pintu kubur, tapi dia tidak masuk ke dalam. Dia di luar, saudaraku. Tapi Petrus masuk sampai ke dalam. Wow, ini Bapak Ibu, hidup Kristen itu memang begitu. Adalah sebuah perlombaan yang harus kita ikuti dan kita bergerak terus maju. Tidak boleh berhenti. Lalu Tuhan ingin supaya kita mencapai tujuan akhirnya, yaitu final, yaitu garis akhir, yaitu sorga rumah Bapa yang kekal. Mari kita lihat yang apa hasilnya dari 3 langkah iman yang kita pelajari ini ya. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu berlari lebih cepat. Kenapa? Karena dia mengasihi Yesus. Orang yang mengasihi Yesus, rasanya dia nggak kepingin diam. Dia ingin melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia ingin melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Itu, saudaraku. Orang yang mengasihi Tuhan itu, saudara, hatinya itu selalu ingin ketemu dengan Yesus. Sama seperti kita kalau kita lagi jatuh cinta kepada pasangan kita ya. Sebelum menikah, kita rasanya kepingin ketemu. Demikian juga kita dengan Yesus. Kalau kita cinta Yesus, kita kepingin ketemu dengan Yesus. Ya, kita lihat ayatnya, Yohanes 20 ayat 4. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai dikubur. Amin. Sampai dikubur, meskipun cuma di luar, dia belum masuk ke dalam, suatu. Seorang kasih Tuhan, orang yang punya cinta kepada Tuhan. Ini yang Daud miliki, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Suatu orang yang punya cinta kepada Tuhan itu ada api yang membara, yang membuat dia tidak bisa diam, dia tidak bisa tenang, dia ingin terus bisa berjumpa dengan Tuhan. Inilah orang yang punya cinta kepada Tuhan. Saya berdoa supaya pada pagi hari ini, Bapak Ibu, jangan sampai cintamu kepada Tuhan luntur oleh gara-gara masalah. Jangan sampai cintamu, kasihmu kepada Tuhan itu mulai hambar oleh karena persoalan yang datang. Teruslah mengasihi Tuhan. Dan kabar baik adalah orang yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Meskipun engkau banyak mengalami persoalan dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Selama engkau mengasihi Tuhan, walaupun hal-hal yang sedang kau alami, yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, yang kau pikirkan, yang kau hadapi itu kurang baik, bahkan tidak baik sekalipun, karena engkau mengasihi Tuhan, Allah mengubahkan yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Katakan amin. Termasuk kesehatanmu juga akan dipulihkan Tuhan, sehingga dari sakit penyakit akhirnya berubah, berangsur-angsur menjadi baik, bahkan sangat baik. Ya, kemarin Ibu Weli Hukumun bersaksi bagaimana perjuangan dia menghadapi sakit penyakit ini, dan puji Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang ajaib, tepat waktunya, batuknya, sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bu Weli, tetap semangat ya. Haleluya, Bu Weli dari Papua. Oke, nanti kapan juga kita akan mendengarkan kesaksian teman-teman kita yang lain yang mengalami banyak keajaiban Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan tidak akan rugi, sasaku ya. Nanti kita akan juga dengar kesaksian dari teman kita, Ibu Elis Atta. Kalau nanti waktunya beliau akan bersaksi, kita akan dengar ya. Kesaksiannya indah sekali. Selain kesan Tuhan, kita lihat yang kedua, saudaraku, hasil yang kedua dari orang mengerti rahasia sampai akhir, saudaraku. Ini dia. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu tidak berhenti di luar saja, ya, tetapi dia akan terus ada di dalam, ya. Amin. Mari kita lihat Yohanes 20 ayat yang kelima. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Amin. Nah, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, lihat ini hasil yang kedua. Dari orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak berhenti di luar saja, tetapi dia akan terus masuk ke dalam. Ya, penting sekali, saudaraku. Karena ketika engkau masuk ke dalam, baru engkau bisa mendapati semua yang engkau lihat, yang engkau dengar, yang engkau rasakan itu benar-benar bahwa Tuhan itu nyata sekali.
Amin. Yesus, saudaraku, hanya tinggal kain kafan yang ada di situ, saudaraku. Dan memang itulah membuktikan bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Dia tidak tinggal dalam kubur itu, saudaraku. Yang tinggal dalam kubur itu adalah orang-orang yang telah mati. Tapi Yesus Tuhan kita, meskipun dia mati sebagai manusia, tapi dia bangkit karena dia adalah Tuhan. Amin. Dan Alkitab berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara kasih Tuhan, orang mengerti akan kebangkitan Yesus, laku imannya pada Tuhan tidak menjadi sia-sia, dan dia tidak akan tinggal dalam dosanya, termasuk dosa-dosa masa lalu. Dia lupakan semuanya, dan dia mengarahkan diri untuk memandang fokus pada Yesus Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ya. Kita lihat di sini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat dengan iman akan kebangkitan Yesus. Meskipun mata jasmani tidak melihat Yesus, tapi mata iman bisa melihat Yesus yang telah bangkit itu. Kita lihat Yohanes 20 ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Amin. Amin, 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 amin. Terpujilah Tuhan. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Lalu mana Yesus? Yesus sudah bangkit, saudaraku. Meskipun tidak melihat secara kasat mata jasmani, tapi hanya melihat kain kafan saja. Tapi inilah dia melihat dengan iman tentang kebangkitan Yesus, ya. Meskipun saudara dan saya tidak melihat Yesus bangkit, tapi kita melihat dengan mata iman apa yang dikatakan kitab suci. Di dalam Alkitab tertulis bahwa Yesus sudah bangkit, sama seperti Yesus. Petrus hanya melihat kain kafan, kita pun percaya bahwa Petrus melihat Yesus dalam iman, dan kita semua melihat Yesus dalam iman kita, ya. Dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama pada saat dia naik ke sorga. Dengan cara yang sama itulah dia akan datang kembali untuk mengangkat gerejanya, orang-orang yang setia, yang terus ikut Tuhan, tidak pernah berhenti, saudaraku. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak taat, engkau tetap taat. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Nah, kepada orang-orang demikian ini, mereka mengerti sampai pada akhirnya mereka layak bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga, ya. Jangan berhenti di luar, tapi terus masuk ke dalam, lebih dalam lagi, sehingga kau bisa menikmati semua yang telah Tuhan sediakan bagimu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Dan kita akan berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan pagi ini, ya. Oke, karena Bapak Ibu sekalian, kalau ada punya permohonan doa, silakan saudara-saudara bisa mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor, dan nanti kita akan berdoa di pagi hari ini bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan kepada sahabat kita, haleluya, Ibu Rosalin dari Jerman akan berdoa buat firman Tuhan pagi ini. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Pak John. Ya, shalom. Ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman bagi kami, lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan Ya, Yesus. dan keluarga besarnya, jauh dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, Ya, dan yang susah dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin bersama Pak Bruri. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Kembali pada host kita pagi ini. Ya, terima kasih kepada Oma atas peneguhan akan firman Tuhan. Dan Opa, terima kasih atas doa untuk firman Tuhan tadi. Tuhan memberkati. Dan begitu juga Pak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih atas
firman yang telah kita dengar bersama, sehingga firman itu betul-betul bisa ada di dalam hati kita, lebih-lebih dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya kita masuk ke doa prophetik. Doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu kita Joyce Putirai. Untuk itu dipersilakan Ibu Joyce. Ya. Sebentar, Ya, Bu terima Joyce. kasih. Sebentar, Bu Joyce. Ya, ya Pak John. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya. Terima kasih. Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi Gereja CLCC Eveleting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive.
Praise the Haleluya. Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Pak Yanto. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya Bu Joyce yang telah menaikkan doa profetiknya. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman daripada gereja CLCC. Nanti akan disampaikan oleh Ibu kita Weli Hukubun dari Papua. Dipersilakan Ibu Weli. Baik, terima kasih Bapak Yanto selaku koordinator. Sama-sama. Pagi, bahkan sebagai host yang memberikan saya tanggung jawab untuk menyampaikan pengumuman CLCC. Ya, ini ya. Ini ya. Ya, belum muncul. Ya, oke. Silakan Bu Weli Hukubun. Ya, baik Bapak Ibu. Mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-30692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan. Di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday September 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 12 September 2023, Oma Nana Letimia dari Sidoarjo. Tanggal 30 September 2023, Evangelis Dr. Anda Adelce GLT Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul AUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Celestawati di nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha, amin. Bapak Pendeta. Amin. Ya. Ya, informasi puji Tuhan dengan doa, kuasa doa cucu saya pagi ini Arsenio bisa
main walaupun masih lemah tubuh, tetap mohon doanya. Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Tuhan Ya, berkati. terima kasih Bu Weli. Tetap kami doakan terus ya. Semangat Ya, terus Bu amin. Weli. Oke. Amin. Ya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bu Eli? Sangat menggembirakan. Terima kasih Bu Eli yang telah menyampaikan akan pengumuman daripada CLCC. Tuhan memberkati, dan kita sudah akan mengakhiri ibadah pagi hari ini untuk doa berkat. Namun sebelumnya doa berkat, saya akan memuji satu pujian yang mana judulnya adalah Doa Bapa Kami. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal semuanya akan doa Bapa Kami. Ya, mungkin begini kurang lebihnya, mohon maaf kalau agak sedikit salah nanti ya. Doa Bapa Kami. Agak batuk ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Amin. 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 Demikian kurang lebihnya, ada sedikit salah, mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Pendeta untuk doa berkat. Silakan Pak Pendeta. Praise the Lord. Haleluya. Oke, mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Hadirat Roh Kudus memenuhi semua yang hadir di pagi hari ini. Di saat engkau sakit, terima hari ini Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ibu Rosalin, Tuhan sembuhkan engkau. Pak Bruri, Tuhan sembuhkan engkau. Pak Yanto, Tuhan sembuhkan engkau. Bu Joyce, Tuhan sembuhkan engkau. Ibu Weli Hukubun, juga untuk cucunya Arsenio, Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan total di dalam nama Yesus. Pak Wahyu Hukubun, Ibu Erna, Bu Sinta disembuhkan dalam nama Yesus. Percaya pagi ini Tuhan menyembuhkan yang sakit, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan pergumulan diberikan jawaban, kemenangan terjadi. Untuk Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan engkau juga. Untuk calon menantu Christian, disembuhkan juga di dalam nama Yesus. Rencana pernikahan bersama dengan Feli, putrinya Ibu Indriani, tahun depan semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Pak Darmawan Lim yang ada di kota Medan bersama Ibu Hana Nova, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan sembuhkan keuangan, bisnis, karir, semua dipulihkan, diberkati. Dalam nama Yesus. Itu juga Ibu Shirley yang akan menikah tahun depan, Tuhan tolong dia bersama calon suaminya, semua bisa berjalan dengan lancar di dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini Tuhan sembuhkan juga Ibu Sandra di Jerman dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Tuhan Ibu Nyo yang ada di Nganjuk dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Ong Gyo Kim. Sembuhkan juga dalam nama Yesus Ibu Ratna Marlina di Kota Pekanbaru. Sembuhkan juga Ibu Lea Siwalete. Sembuhkan anak-anakmu yang dalam persoalan pergumulan bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan menyembuhkan orang-orang percaya di pagi hari ini. Engkau sembuhkan juga Pak Umar ya Tuhan, suami Ibu Joyce di dalam nama Yesus.
pulihkan kehidupannya, ekonomi, keuangan semua dipulihkan, berkati pekerjaannya. Kami doakan untuk pekerjaan Pak Wahyu Hukubun, Tuhan sertai, Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semuanya. Di dalam nama Yesus, kami doakan juga untuk ya Tuhan pergumulan Pak Bruri Brosalin, untuk masalah tanah yang ada di ya Tuhan Tretes. Kami doakan Tuhan, Engkau nyatakan keadilan, nyatakan kebenaran. Biarlah keadilan, kebenaran ditegakkan. Oh, di dalam nama Yesus. Kami berdoa pihak-pihak yang coba bermain untuk ya Tuhan mengelabui dan sebagainya. Kami doakan Tuhan gagalkan, Tuhan batalkan semuanya. Tuhan, mari kami berdoa apa yang menjadi hak, yang menjadi milik Pak Bruri Brosalin, Tuhan kembalikan itu. Terima kasih Tuhan, semua yang diambil, dicuri oleh setan, Tuhan kembalikan itu dalam nama Yesus. Terima kasih, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Pak Bruri Brosalin. Di malam ini mereka akan beristirahat. Ya Tuhan, berikan mereka tidur yang nyenyak, kedamaian, ketenangan. Di usia mereka yang bertambah suntuk ini, makin hari makin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Semua yang hadir pagi ini juga, Tuhan memberkati. Oh Tuhan, terima kasih, berkati Pak Yanto sekeluarga di Lawang, berkati juga ya Tuhan Ibu Joyce sekeluarga di Sidoarjo, Bu Weli Hukubun sekeluarga yang ada di Kota Jayapura, Papua. Berkati ya Tuhan Ibu Elis Atta yang ada di Kota Parepare. Berkati Tuhan semua yang sudah hadir, Bu Indriani di Sidoarjo, Ibu Sinta dan anak-anak di Kediri, anak kami di Sindi di Surabaya. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan, kami akan angkat kedua tangan dan kita akan terima berkat di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa lagi nanti malam. Selamat pagi, Semangat Bang Pak Dewan. John. Ya, sama-sama. Semuanya. Ibu Eli, Ibu Joyce, Ibu Rosalin, Ibu Elis Atta, Bro, Ibu selamat Riani, tutup beristirahat. ya. Papi, Glory, terima Ya. kasih Bu Eli, Maju terus Bu Elis Ibu Atta. Indri. Semangat ya. Terima kasih semuanya yang hadir pada Sama-sama pagi Bu hari Elis. ini. Cindy Kami tidak Johan, bisa Jem, menyebutkan Ya, pamit terima kasih Bu saya. Meli. Henry, Semuanya diberkati. semuanya. Selamat malam Bapak. Ya, Semuanya salam semua. ya, terima kasih Bu Elis. Semangat ya. Terima kasih Bu Eli, semangat ya. Amin. Luar biasa. Amin. Berkati Bu Indriani. Semangat Bu Indriani ya. Oke. Yes. Sampai jumpa teman-teman. Maju terus. Kita ketemu lagi nanti malam. Salam buat keluarga God di bless rumah. you Pak Bruni, Bro all. Salim, selamat beristirahat. Selamat Mungkin saling. beraktivitas. Mami Amin. papi lekker slapen ya. Ja, goed slapen dan tot morgen di Onswell. Amin. Amin. Makasih Pak John. Ya, sama-sama Bro Salim. Salam buat semua di Jerman. Pak Yanto. God bless you Salam buat semua all. di Lawang ya. Bu Joy, Ya, salam terima buat Pak Umar semua. Bu Indriani, Ya, salam terima semua ya kasih di Pak rumah. John. God bless you God bless you all. all. Bye-bye. Bye.